Indonesia tahun 2025 lagi ngalamin dinamika ekonomi yang nggak kecil. Pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor, dan puncaknya bulan September ini kita juga diguncang oleh demonstrasi besar yang bikin kondisi ekonomi makin lama makin tertekan. Dampaknya jelas kena ke seluruh industri yang ada di Indonesia. Tidak terlepas juga sampai pada industri event dan pariwisata. Banyak perjalanan dinas dibatalin, kunjungan kerja keluar kota bahkan ke luar negeri itu dihentikan sementara. Dan meeting yang biasanya digelar dengan skala besar, sekarang skalanya diperkecil kapasitasnya. Nggak sedikit juga event yang akhirnya harus ditunda atau bahkan dihentikan sama sekali. Di tengah kondisi kayak gini, muncul pertanyaan besar. Apakah bisnis event organizer masih menjanjikan di 2025 ini? Jawabannya akan gua bahas di video kali ini. Lu bayangin, dalam situasi sesulit apapun, kebutuhan perusahaan, brand, atau bahkan masyarakat buat tetap bikin event itu pada hakikatnya nggak pernah benar-benar hilang. Event mungkin berubah format, berubah skala, atau bahkan harus lebih efisien. Tapi dia nggak akan pernah bisa dihapus sepenuhnya. Kenapa? Karena event pada dasarnya bukan sekedar acara seremonial, tapi bagian dari strategi bisnis, strategi komunikasi, sampai strategi pemasaran. Dan justru di saat ekonomi terpuruk seperti saat ini, perusahaan tuh butuh banget bikin event yang impactful, tapi tetap harus efisien. Nah, disinilah peran event organizer profesional jadi sangat krusial. Event organizer sudah pasti tetap menjanjikan, karena ada satu alasannya, kalender event. Kalender event di setiap perusahaan atau brand selalu dibutuhkan. Kalau kita lihat lebih dalam, setiap perusahaan, brand, atau bahkan institusi itu selalu punya kalender event. Kalender event tahunan ini itu sudah terjadwal. Kalender event ini bukan dibuat karena lagi ada budget akhirnya bikin, enggak. Tapi karena memang itu sudah jadi bagian dari kebutuhan operasional, branding, sampai aktivitas marketing mereka. Artinya, walaupun ada penghematan, kalender event itu tetap jalan. Mungkin skalanya berubah, tapi event tetap ada. Dan disitulah event organizer yang profesional akan selalu dibutuhkan. Gua bahas satu-satu. Yang pertama adalah kalender event corporate. Jadi di dunia korporasi, event itu udah jadi bagian dari ritme tahunan. Biasanya gue bagi dalam 3 kurun waktu gitu ya. Jadi di awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Biasanya di awal tahun dari bulan Januari sampai dengan April, perusahaan tuh sibuk dengan kegiatan rapat kerja atau biasanya disingkat dengan raker. Nah, ini momentum penting buat perusahaan untuk nyatuin strategi tahunan, edukasi, dan juga alignment antar divisi. Nah, setelah itu, di periode ini juga, atau di periode yang sama ya, itu biasanya mereka akan melakukan event-event yang sifatnya itu outing atau team building gitu ya, untuk naikin moral dari si perusahaan itu sendiri. Masuk ke pertengahan tahun atau kuartal kedua. Nah, sekitar bulan Mei sampai dengan Juli. Ini nih banyak perusahaan mengadakan mid-year review. Nah, event ini jadi kesempatan buat ngecek progres strategi yang di awal tahun itu udah ditetapkan gitu ya. Nah, ada juga corporate social responsibility atau biasanya disebut dengan CSR. Nah, ini biasanya digelar di pertengahan tahun. CSR ini tuh bukan cuma jadi event untuk naikin image gitu ya, tapi benar-benar juga menjadi sebuah kewajiban perusahaan buat nunjukin kontribusinya ke masyarakat. Lanjut ke kuartal 3, sekitar Agustus sampai dengan Oktober. Biasanya jadi periode di mana perusahaan bikin internal celebration, misalnya ulang tahun perusahaan atau perayaan pencapaian tertentu gitu ya. Dan di kuartal terakhir, November sampai dengan Desember, mayoritas perusahaan nutup tahun dengan annual gathering atau ada yang menyelenggarakan seperti employee gathering atau family gathering. Atau ada juga bikin event seperti awarding atau penghargaan kepada karyawan. Atau juga bisa mereka ngadain gala dinner. Nah, ini event-event ini nih sudah dibuat kalendernya dalam waktu setahun. Jadi kalau lu perhatiin, sepanjang tahun itu selalu ada kebutuhan event di level corporate, apapun kondisi ekonominya.
Selain event corporate, brand juga punya kalender event tahunan yang sifatnya lebih strategis. Waktunya ini juga sama, gue bagi 3 juga. Ada di awal tahun, pertengahan tahun, dan di akhir tahun. Breakdownnya gini, jadi di kuartal pertama, Januari sampai Maret, itu brand biasanya fokus ke produk. Biasanya mereka ngadain event-event produk launching. Nah, tahun baru, ini sering jadi momentum buat para brand, itu buat ngenalin produk barunya mereka. Atau campaign-campaign yang untuk permulaan, yang lebih seger. Lalu masuk ke kuartal kedua, April sampai dengan Juni, banyak brand gencar itu bikin roadshow. Jadi kayak promo activation atau brand experience activity, itu buat ngegencarin awareness-nya mereka di pasar. Lanjut di pertengahan tahun, antara Juli sampai dengan September, itu biasanya brand fokus ke seasonal campaign. Misalnya kayak promo back to school, summer campaign, atau campaign-campaign yang spesifik sesuai dengan tren. Nah, ini juga biasanya momen-momen banyak brand bikin kolaborasi sama influencer atau bikin event experience yang benar-benar mereka lekat sama engagement community-nya mereka. Masuk ke kuartal 3 atau kuartal terakhir, jaraknya itu di antara bulan Oktober sampai dengan Desember. Nah, di sini adalah puncak aktivitas brand. Ada campaign besar menjelang akhir tahun. Mulai dari Harbolnas, Black Friday, sampai Christmas and New Year campaign. Jadi, ini periode di mana brand nggak mungkin mereka nggak bikin event. Karena kompetisi marketing itu justru lagi tinggi-tingginya di termin waktu ini. Jadi buat brand, itu kalender event itu udah kayak jadi sebuah keharusan. Kalau mereka benar-benar mau menerapkan marketing yang sustain. Selain corporate dan brand, sebenarnya ada juga kalender event festival yang sifatnya itu lebih ke publik gitu ya. Lebih ke publik, lebih ke sosial, lebih ke target marketnya benar-benar retail masyarakat umum gitu ya. Dan di Indonesia, event kayak gini tuh selalu punya tempat. Jadi selalu pasti ada pengunjungnya. Misalnya di bulan Ramadan gitu ya, atau Idul Fitri. Itu tuh pasti ada event-event besar yang terkait dengan religious celebration, mulai dari bazar, terus konser Ramadan, sampai festival kuliner, misalkan gitu ya. Lalu di bulan Desember, nah itu adalah momennya Natal. Natal itu juga jadi momentum event banget. Jadi baik di skala komunitas maupun di skala komersil. Selain hari besar keagamaan, ada juga momen nasional kayak Hari Kemerdekaan RI gitu ya di bulan Agustus. Itu selalu jadi periode di mana event publik itu menggeliat. Dan lomba komunitas sampai festival besar itu benar-benar pasti ada skala nasionalnya. Ditambah lagi tren festival musik gitu ya. Kemudian peran dunia kreatif sampai ke event olahraga itu selalu banyak banget dilaksanakan di waktu-waktu ini. Nah, semua ini nunjukin bahwa kalender event festival di Indonesia juga nggak pernah hilang gitu ya, nggak pernah kosong. Justru di saat kondisi ekonomi sulit seperti sekarang ini, orang tuh lagi banyak-banyaknya nyari pelarian atau hiburan. Dan interaksi sosial ini juga mengakibatkan maraknya event-event yang dilakukan di Indonesia. So, walaupun tahun 2025 ini penuh dengan tantangan, bisnis event organizer itu sebenarnya masih relevan dan tetap menjanjikan. Kuncinya itu ada di profesionalismenya, adaptability, dan bagaimana bisa terus deliver real value buat klien. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe, kasih like, dan share ke teman-teman lo yang juga ada di industri ini. Dan kalau lo mau ngobrol lebih jauh dan explore kira-kira peluang kolaborasi apa gitu ya yang bisa kita lakukan sama Mahesa Kreatif, feel free drop komentar di bawah. Dan kalau misalkan ada pembahasan yang juga lo mau bahas, juga silahkan drop di kolom komentar. Ingat, event industri itu bukan cuma soal acara, tapi tentang bikin impactful experience. Thank you for watching, sampai ketemu di next episode Mahesa Kreatif.